Perintah junjungan disuruh bagaimana ya manut. Selama kamu hidup, udah berapa kilo daging babi kau makan? Dari zaman purba itu orang Kristen itu memang makan babi. Maksudnya kan ini jadi muridnya siapa? Jadi ahli Taurat. Kon mudeng Jo. Yesus. Orang mudeng Allah. Dengerin Jo. Kerungu ora Jo? Ya. Ya yes, dengerin ya. Kamu ada di zaman itu Sebagai apa? bersama murid-murid Yesus. Atau bersama-sama dengan Yesus? Bersama-sama dengan Yesus lah. Berarti aku jadi muridnya dong. Ya, oke, sebagai murid lah ya. Nah, waktu itu Yesus ditangkap nih Jo ya. Nah, kamu ini ikut melarikan diri atau kamu membela Yesus? Ya tunggu perintah toh. Perintahnya disuruh melari atau disuruh berperang? Ya coba aku pikirin dulu baru jawab. Melarikan diri atau bantuin, jangan disalib gitu, gimana? Lah iya tunggu perintah junjungan disuruh bagaimana ya manut. Ceritain gak ono perintah, Jo. Cerita yang manut ya lari kabur. Lah kalau disuruh lari ya lari, kalau disuruh perang ya perang, begitu aja. Berarti kamu nggak ada pendirian Jo, nggak membela Tuhanmu, ikut lari. Dan kan kita kan anunya muridnya harus taat toh karo junjungan. Lah kenapa nggak ada yang bela gurunya? Lah memang jangan dilarang untuk membela kok. Supaya jangan jatuh dalam percobaan itu, berdoalah. Ini datang, waktunya akan datang, supaya kamu jangan sampai kepada pencobaan, karena akan ada kejadian-kejadian. Ya bagaimana? Menurut kamu Jo, menurut kamu sebaiknya itu Yesus mati atau tidak mati? Menurut saya, loh, kalau menurut kita itu loh Bang, ya kita sukanya itu yang indah-indah, yang jangan-jangan, yang enak-enak. Tapi kan yang punya keputusan, kehendak kan bukan kita. Ya menurut kata hatimu itu loh Jo. Ya kalau menurut saya kalau bisa sih ya dekat, janganlah. Kalau bisa ya menjadi raja, raja dunia. Kalau Yesus menjadi raja di surga, begitu. Jo, kalau Yesus nggak mati, kamu nggak ada penebusan dosa Jo. Mulanya itu abang berkata begitu itu karena memang sudah terjadi begitu, mulai tidak bisa dibantah, wong itu sudah fakta. Ngapain dong yang punya kehendak yang maha kuasa? Kan yang maha kuasa itu kan bukan untuk datang, bukan untuk bagaimana kita yang perlu untuk diselamatkan itu. Kehendak yang untuk penyaliban Yesus kehendak yang maha kuasa apa kehendak iblis? Loh, namanya kehendak itu kan menandakan bahasa penciptaan. Kalau kehendak berarti itu bukan karya atau bukan apa. Kehendak ya jelas yang maha kuasa kehendak, cuman jalannya itu manusia. Jo, lu kalau ada di sebelah saya Jo, tak banting kamu Jo. Jangan. Kesel gua sama lu Jo, bener dah. Akan dani piye kok ngeyel. Terang sampai terang namanya kehendak itu ya jangan ditanyakan kepada manusia, judulnya saja kehendak. Kehendak Jo, malam ini berapa botol habis? Lemu sak gelas iki mancing anget-anget. Oh tak gelas buat mancing Bang Baal. Ya empat sak gelas saya boleh. Aja yang penting kayak jamu dan angel jatuh turanmu Jo. Wong abang itu ya begitu, masa kok yang dipakai datanya
dalilnya pakai dalil Kristen, sementara Kristen itu sudah sepakat dalil dan data itu untuk kalangan Kristen sudah dipahami dan diterima, sedangkan abang sendiri tidak menerima. Ya maklum loh, abang itu tidak percaya kepada Yesus. Jadi kalau dihitung-hitung kalau dihitung-hitung selama kamu hidup udah berapa kilo daging babi kau makan? Lah abang itu loh pertanyaannya aneh. Dari zaman purba itu orang Kristen itu memang makan babi. Kok kenapa kok masih dipertanyakan, terus dilarang, diharamkan? Yang mengharamkan kan di Islam, sementara di Kristen itu ratusan ribuan tahun yang lalu itu sudah halal. Itu semua orang sudah tahu, Bang. Nanti kalau kamu ketemu Yesus nih nanti ketemu Yesus nanya, siapa yang nyuruh kamu makan babi? Kamu jawabnya apa, Yo, itu ndak mungkin ditanya. Itu kan karena makanan jasmani, sementara yang dimaksud Yesus itu adalah kerohanian, iman, karena iman. Jadi jangan digabungkan apa yang dimakan jasmani dengan karena iman. Tetap Tuhan tidak pertanyakan seperti itu. Seperti malaikat saja mencatat. Kalau begitu saya yang nanya siapa yang nyuruh kamu makan babi? Loh, itu kan kehendak bebas orang Kristen toh, Bang. Tapi kan bukan berarti itu melanggar perbuatan kamu mencuri babinya orang, kan enggak, dia memelihara mulai kecil, dikasih makan jagung, dedak, nah itu. Jadinya itu bisa menyelamatkan ekonomi sebagian besar rakyat itu. Yang tadinya itu siapa yang nyuruh kamu makan babi? Nggak ada yang nyuruh, karena keinginan bebas, keinginan sendiri. Tapi jadi umum. Ternyata makan babi tidak ada yang mati selama ini. Kenapa kok diharam-haramkan? Nah itu. Tahu nggak, kamu tahu nggak? Babi itu hama loh, Justru itu harus kita dimakan sama. Untuk kalau di hutan itu kan makan tanaman itu. Kalau di rumah kan di kandang. Jadi kamu membantu petani biar nggak ada hama petani. Begitu. Pintar kamu, supaya itu hama-hama di hutan-hutan itu jangan makan jagung apa. Lebih baik dipelihara, bikinkan kurungan. Nah, itu pun kalau seandainya ndak ada ikan sapi mahal ratusan ribu, nah bisa itu untuk mengurangi. Ya lumayan ya, kamu makan hama gitu ya, bantu petani ya. Loh, itu loh ada yang ngomong Kang Dito itu lah, ada ngomong wis gak sido gitu loh, plora malah itu mulai ganteng nih modelnya. Kan di sini belum ada Kristen yang dibawa. Di sini kan itu ada yang nanyain seperti itu di bawah. Gitu ya, disambut yang lain. Orang gila. Kita sapa ada Omega monitor. Disuruh turunkan saya ini Bang Andi sama orang bawah. Iya, ada yang nanyain Surti itu sama Tejo. Mana Surti katanya. Lah ya itu suruh turun saya. Tapi gini loh itu kan kenapa Kristen suka makan babi? Padahal kan babi itu kan iblis, kan udah roh-roh iblis itu kan masuk ke babi, Itu kayak mana tuh, Nah ya itu saya juga. Artinya roh iblis juga masuk ke dalam Kristen jadinya. Iya, kan Kristen kan makan babi. Kan kalau iblis itu kan bangsa yang tidak kelihatan, sedangkan babi kan kelihatan. Masa darahnya iblis bersama-sama dengan babi? Ya enggak toh.
babi ya babi, iblis ya iblis, begitu toh. Tapi sudah tradisi dari dulu, Roh iblis. sebelum saya lahir orang Kristen makan babi itu sudah dari dulu yang saya tahu memang. Jadi saya ikut-ikut karena saya orang Kristen, kan begitu. Enggak, maksudnya gini Jo, maksudnya gini. Iblis itu kan makhluk roh kan. Nah, jadi yang namanya makhluk roh itu, iblis, yang namanya iblis itu masuk ke dalam kawanan babi. Nah, merasuki babi itu gitu. Nah, kalau babinya dimakan, berarti roh iblis juga ikut masuk ke dalam tubuh Kristen. Enggak bang, yang jelas itu kalau orang makan babi, sifatnya babi mungkin akan bersama dengan orang itu. Sifatnya babi kalau sudah kenyang dia tidur, nah itu sifatnya babi. Nah itu masuk akal itu. Oh gitu. Karena rata-rata orang kalau Lek ngising apa kotorane dipangan dhewe, lak ngono to Jaya. ora, tapi sing bener ki lek wis warak turu deh. Berake dipangan dhewe, Jo. Lek babi iku, Jo. Enggak, tapi sing rata-rata lek warak ngantuk deh. Wong lek mangan babi. Yang itu melebihan 52 bisa dipahami sebagai nubuatan atau bukan? Hah? Matius 26 ayat 52. Yesus menyatakan untuk menyarungkan pedang. Semua yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ya itu ya sudah jelas toh, itu kan selain juga nubuatan, apa yang dilakukan oleh pedang itu kan jelas akan menimbulkan dari pedang juga. Seperti untuk mempersiapkan itu kan ada ahli-ahli orang Farisi mau menangkap Yesus itu, salah satu muridnya mengeluarkan pedang loh. Lah terus dipedangkan kupingnya itu sampai putus. Terus marah Tuhan Yesus sama yang muridnya itu, akhirnya kupingnya disambung kembali. Ya, yang memotong kuping atau telinga Malkus. Prajurit itu bernama Malkus. Nah, kalau itu sudah diterima sebagai satu nubuatan, artinya itu kan mulai sebenarnya sudah tergenapi sekarang kan. Mereka yang menggunakan pedang bakal dalam tanda kutip binasa oleh pedang. Terbukti orang-orang yang menggunakan pedang dalam pekerjaan mereka teriris dengan pedang, dengan barang tajam. Ada yang mengalami stres karena mereka menyaksikan sendiri, entah mereka yang menggunakan barang tajam atau mereka yang sekedar menyaksikan barang tajam digunakan. Iya, itu kan sama dengan hukum tabur tuai itu. Tabur tuai itu memang tidak di agama apapun, di dalam agama apapun hukum tabur tuai itu berlaku bagi semua manusia. Kalau dia menggunakan pedangnya untuk di situ, ya pasti akan menerima apa yang dia lakukan. Open camp, kirain Bang Tejo tadi pakai belangkon. Nah itu juga kan yang terjadi dengan mereka yang memperlakukan B2 itu dengan benda tajam kan. Nah itu kan hewan kan untuk dimakan. Kalau hewan dimakan itu kan sempurnanya itu kan di manusia. Jadi yang mengendalikan pasti manusia itu yang bertanggung jawab. Mulanya di situ semua ciptaan Tuhan yang manusia itu, hewan itu dan tumbuh-tumbuhan itu kan untuk manusia. Supaya kita menguasai. Gue kesel sama lu Jo, ganti pemain. Ini ada Juspen ini. Halo, selamat malam. Iya, halo Juspen. Langsung semangat kalau Juspen. Saya Pak Tejo. Juspen ya.
Semangat ya. Iya semangat. Malam. Pak Jos, Pak Tejo ini Pak Jos, ini informasi Pak Tejo ini kebanyakan makan hama. Jadi begini jadinya katanya. Sebentar. Ya. Saya mau komen yang Pak Setuju begininya. Dia bilang hewan pun adalah memang untuk makanan. Tapi begini, kadang-kadang saya pernah di suatu daerah, untuk memakan hewan itu mereka menyiksanya. Jadi maksud saya kadang-kadang kita perlu juga sebelum kita, kalau kita memotongnya itu perlu ada apa, jangan menyiksanya lagi tuh. Kita harus langsung potong secara baik-baik, baru apakah bisa ya diperlakukan demikian? Iya ditusuk dari dubur itu kan. Tidak perlu menyiksa. Sebentar, contoh Sekalian saja tidak usah dipotong. kalau bisa itu lebih baik. Cuman begini, Tuhan izinkan kita makan hewan. Saya ambil contoh cara menyiksa. Ada di suatu tempat dalam suatu tradisi, kalau mereka makan binatang, mereka mukul sampai mati gitu. Mereka pukul, mereka siksa, baru mereka bisa makan. Sebenarnya sejak kapan hewan itu diizinkan? Dikatakan diizinkan, Tuhan mengizinkan manusia makan hewan. Sejak kapan sih izin itu diberikan? Sejak air bah. Nah, itu kan air bah kan sudah tidak ada lagi sekarang. Mengapa izin itu masih terus dipakai? Mengapa itu dipakai? Karena manusia tidak bisa mengendalikan nafsunya. Akhirnya keterusan. Berarti adalah lebih baik kalau izin itu lebih baik untuk dipahami manusia di apa lagi ya? Ini sama-sama Kristennya kok beda sih? Bukan beda lah. Kami tidak konsumsi B2, B1 dan bebek. Oh, enggak konsumsi ya kalau Karol. Memang tapi Kristen. Iya, memang saya mengambil dalil ensiklik Laudato Si artikel 92, setiap bentuk kekejaman terhadap makhluk apapun bertentangan dengan martabat manusia. memang kalau bisa kita kembali ke makanan Taman Eden. Ini bukan Advent teman-teman ya. Karol ini bukan Advent Katolik dia. Iya, maksud saya memang betul yang dibilang Carol itu. Maksud saya lebih baik kita kembali ke menu Taman Eden. Apa menu Taman Eden? Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala perpohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi kalau makanan Taman Eden itu sebenarnya makanan berbasis biji-bijian, tumbuh-tumbuhan. Tuh rungono co, kon kakean makan babi co. Oh. Tapi menurut saya itu ya kalau kembali ke Taman Eden lagi, ya sudah bukan. Jangan digituin Kak Jo. Lu terusin Jo, lumayan bantu petani makan hama. Jangan Jo, terusin Jo. Apa yang diciptakan itu loh untuk manusia, semuanya itu mengenai hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Jadi penyempurnaan untuk semuanya itu ke manusianya. Manusia itu kita arahkan kemana. Kalau masalah makanan itu tidak ada hubungan dengan kerana ketuhanan, keimanan apa. Jadi makanan ya makanan. Nah, Jo bener ini, si Tajo bener nih. Apa aja diembat Jo ya, termasuk kaktus. Ya, lu pernah makan kaktus nggak Jo? Kaktus pun bisa dimakan. Aduh, datanya. Itu menu di Amerika sana, di India sana, kaktus itu makanan, bunga kaktus itu dengan daun kaktus. Intinya itu yang haram itu yang keluar, bukan yang masuk. Kalau yang masuk, Udah kembali ke topik aja dulu, Pak Jos. ya suka ya. Pak Jos, ini ada yang menarik nih Pak Jos. Menarik banget ini Pak Jos. Ya, apa topiknya? Tadi saya tanya ke Tejo nggak mau menjawab. Seandainya Pak Jos nih
ada di zaman Yesus, Anda termasuk salah satu murid gitu ya. Waktu Yesus ditangkap gitu, Ya. apakah Pak Jos ikut melarikan diri atau membela Yesus? Kristus, waktu Petrus mengatakan, Tuhan, aku akan membela kamu, nyawaku akan kuberikan. Kemudian tiba-tiba dia tidak sanggup membela Yesus. Saya rasa saya nggak akan sanggup membela Yesus. Jadi Kenapa? Anda ikut Ya, ikut saya melarikan akan ikut diri. lari. Saya ikut lari. Kenapa? Oh, ikut lari. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia sebagai yang menjalani rencana Bapaknya, dia tidak perlu dibela oleh siapapun. Waduh, gimana? Jadi ikut lari ya. Iya, saya ikut lari. Itu pasti. Saya jamin itu. Berarti rasa cintamu membela gurumu itu nggak ada loh. Memang itu kodrat manusia. Jangan salah. Pandangan orang kepada Yesus pada waktu itu adalah murid kurang ajar. Murid kurang ajar. Car. Kamu senang apa sedih, Jo? Waktu Yesus Dia membela gurunya. Rabi. Tapi secara ekonomi kurang perintahnya itu kita Diam dulu kau Jo. Saya nggak mau Iya, Jos Jo, dulu. gantian, Jo, gantian, Jo. Beda Iya, Jo. sama sejarah umat Islam ya, dalam memperjuangkan Islam Nabi Muhammad SAW bersama sahabat gitu ya. Waktu kaum Quraisy ingin mencederai, mencelakai beliau gitu, itu sahabat loh yang menjadi tulang punggung begitu, berada di garis terdepan begitu. Ini beda kok Anda, ini kok lari gitu saya loh. bilang beda. Bedanya begini. Posisi Yesus pada waktu itu adalah posisi dalam struktur rabi, tapi rabi yang terpinggirkan. Jadi bukan, dia nggak ikut arus utama. Tapi kalau dia ikut arus utama, pasti dia dilindungi. Ini enggak. Dia punya ajaran yang berbeda dari ajaran para rabi semuanya. Ketika para rabi mengatakan balas, ganti gigi, mata ganti mata, kemudian tiba-tiba Yesus mengatakan kasihlah musuhmu, berdoalah untuk mereka. Itu sesuatu yang aneh. Makanya dia dijauhi sama para rabi yang lain. Itu satu. Yang kedua, secara ekonomi dia mengalami kesulitan. Dia pun nggak punya rumah, dia nggak punya tempat tinggal, dan dia tidak termasuk dalam golongan sekte tertentu atau istilahnya kelompok tertentu. Contoh kelompok Farisi, kelompok Saduki. Dia nggak bergabung dengan kelompok. Gini loh Pak, Jadi secara Yesus itu kan Pak, jadi secara denger gantian, Yesus kan nggak membawa ajaran baru. Yesus kan taat terhadap hukum Taurat, nggak ada ajaran baru Yesus. Ya, hukum Taurat babi haram, Yesus mengiyakan. Ya, hukum Taurat harus disunat, Yesus iya. begini. Dengerin Bang. Begini, Hendy Hukum Taurat, Slebes. ntar dulu, saya belum selesai Seleb. dulu Bang ya. Hukum Taurat kuduskan hari Sabat, Yesus iya. Menghadap sinagog, menghadap. Masuk sinagog, berdoa, sujud, berdoa. Jadi semua yang dilakukan Yesus sama yang dilakukan Yudaism sekarang begitu. Persoalannya ini Kristen kok beda. Iya. Nah itu loh Pak, kenapa beda? Bentar, saya terangkan. Silakan. Saya terangkan. Betul, pada waktu itu sama-sama tidak makan daging B1, B2 semuanya. Tetapi bukan itu yang artinya dalam beberapa tafsir Yesus tidak mengikuti arus utama. Seperti saya bilang tadi, dia nggak makan B1, B2. Contoh, cara dia menguruskan hari Sabat, dia berbeda. Kalau orang lain menggunakan hari Sabat itu seperti ritual, kalau Yesus mengatakan kalau menolong boleh hari Sabat. Menolong boleh pada Terus, Sabat. Kalau ke alam bisa. ini jalan loh ke Pak, alam. Pak Jos. Pada saat Pak Jos, kenapa Anda itu sangat berbeda banget? Apa yang pernah dilakukan Yesus beda banget gitu loh, apa yang Anda lakukan sekarang gitu loh. Itu loh persoalannya. karena gini, banyak penafsiran setelah kematian Rasul, setelah matinya siapa, Pak Paulus, semua murid-murid.
muncul tafsir baru. Sambil contoh ya, sambil kasih. Tumben si Jos sinyalnya putus-putus ya. Sinyalnya Jos, sinyalnya Hati Jos. sama Pak Paulus. Di warkop atau enggak di ini? Iya, sinyalnya Jos. Gangguan Jos, suaranya putus-putus. Cari posisi dulu Jos. Biar enak diskusinya Jos. Iya, udah bagus. Ya. Ini udah bagus. Ah, Kadang-kadang pada waktu Paulus mau dihukum, dia sudah tahu, dan ini dia kasih tahu ke murid-muridnya, kita belum ngomongin Paulus, Pak. Kita belum ngomongin Paulus ya. Ajaran Yesus dulu, Iya. ajaran Yesus dulu. Iya, maksud saya ajaran Yesus dan Paulus itu nggak berbeda jauh. Nah, dia kasih tahu begini, Kisah Para Rasul 20 ayat 23. Paulus bilang begini, ya saya terangkan ya. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dalam mencucukkan Bukan itu masalahnya, Pak Jo. Sebentar. Bang, di ini loh, satu-satu Sebentar, tuh. tunggu dulu saya ngomong. Setelah Paulus mati, banyak orang bilang, saya murid Paulus, saya murid Yohanes, saya murid si Adonang. Akhirnya apa? Ngaku-ngaku mereka bapak gereja. Jadi mereka melabelkan diri dengan bapak gereja. Jadi mereka melabelkan diri untuk terhormat. Saya belum menyinggung Paulus. Gini loh ya, satu-satu per item nih ya. Kan Anda mengatakan Anda pengikut Yesus. Santai dulu satu-satu. Ya. Pertama nih, Yesus itu tempat ibadahnya sinagog. Kristen itu tempat ibadahnya gereja. Kenapa bisa berbeda, Bang? Satu-satu, silakan. Oh, itu begini. Setelah tahun 100, setelah peralihan abad pertama mau menjelang abad kedua, orang Kristen yang seharusnya tadi berbakti di sinagog dulu, mulai dari tahun 3 setelah Yesus terangkat ke sorga, tahun 31, 31, kemudian tahun 34 pembunuhan Stefanus, penganiayaan Stefanus tahun 34 Masehi, sampai tahun 100 masih satu gereja, masih satu rumah peribadatan, sinagog. Tapi setelah tahun 100 ke atas, ambil jalur masing-masing. Waktu itu nggak ada gereja. Tahun 100 itu nggak ada istilah gereja. Jadi mereka orang Kristen berbakti itu di kuburan. Oh, Iya, di kuburan. Kan dulu kalau di Romawi itu kan kuburan itu di bawah tanah. Kemudian di bawah tanah. Pertanyaannya iki loh, Pak. Dengerin dulu, Pak Jos. Iya. Saya ulangi ya, sederhanakan aja dulu. Kalau nggak bisa menjawab, bilang aja nggak bisa gitu loh. Yesus di sinagog, Iya. Kristen di gereja. Ini kan berbeda, sangat jauh berbeda gereja dan sinagog kan gitu. Iya. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa tempat ibadah Anda beda dengan tempat ibadahnya Yesus, sinagog dan gereja? Kenapa? Setelah agama Kristen menjadi agama resmi gereja. Setelah agama Kristen menjadi agama resmi negara, terjadilah pembentukan gereja, rumah ibadat gereja. Intinya, kesimpulannya adalah tempat ibadahnya Yesus beda dengan tempat ibadah Anda, betul? Betul? Kalau dibilang beda, istilah aja yang beda ya. Tapi kalau Bukan lagi istilah yang beda, Pak. Gedung beda, suasana beda, tempat beda, beda semua, Pak. Sinagog itu nggak ada meja dan bangku, Pak. iya betul itu. Nah, beda banget, Pak, kan gitu. Ya, intinya adalah tempat ibadahnya Yesus dengan tempat ibadahnya Kristen beda. Lanjut. Kedua. Tapi saya bilang Lanjut Pak, kita yang kedua, ini udah kesimpulan. Jadi jangan terlalu lebar gitu ya. Yang kedua, Yesus itu di sinagog menyembah Bapa di surga.
Kalau Kristen itu di gereja menyembah siapa? Silakan. Menyembah Bapa yang di surga melalui Yesus Kristus anaknya. Berarti nambah nih, beda nih. Saya ulang ya. Yesus di sinagog menyembah Bapa. Anda di gereja menyembah siapa? Menyembah Yesus, menyembah Bapa di surga melalui anaknya. Berarti sembahannya dua. Kalau bagi saya satu sebenarnya, tapi tidak melalui Yesus Kristus itu. Loh, kok melalui perwakilan, Pak? Beda dong. Yesus tidak melalui siapa-siapa. Yesus langsung menyembah Bapa, tidak melalui perwakilan. Anda menyembah Bapa, perwakilan Yesus. Kok jadi beda? Oke, ini jawabannya. Saya nggak Ya. pakai pendapat pribadi. Ini jawabannya. Mengapa kami berdoa melalui Yesus Kristus? Matius 11 ayat 23 itu yang sering kalian kutip-kutipkan. Ini jawabannya. Jangan dipotong. Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Ayat 26. "Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Ayat 27. Di sini kesimpulannya. "Semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Jadi ayat 28, inilah makanya orang Kristen menyembah Yesus. Ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat keterangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan." Jadi itulah makanya kenapa kami menyembah Bapa melalui Yesus. Oke, Itulah. Cukup. Aman Pak, saya nggak membantah Anda. Artinya sembahan Anda berbeda dengan sembahan Yesus. Yesus hanya menyembah Bapa, Anda menyembah dua-duanya, betul? Karena Yesus mengatakan kepadaku diserahkan kuasa. Iya, tinggal iyain aja Bang, tinggal iyain aja biar jelas perbedaannya mana loh. Kita lanjut lagi gitu. Oh iyalah. Oke, ngalah aja gitu. Artinya Yesus menyembah Saya nggak ngalah, Bapa. bukan ngalah. Memang itu kepercayaan saya kok. Iya, Yesus menyembah Bapa di sinagog, Anda di gereja menambah sembahan, menyembah Bapa dan menambah satu Yesus. Jadi sembahan ada dua. Lanjut lagi yang ketiga. Yesus itu mengkuduskan hari Sabat, tapi Anda malah meramaikan hari Minggu. Kenapa bisa begitu? Oh, bagi sebagian orang kepercayaannya hari Minggu itu sebagai perayaan kebangkitan Yesus. Tapi bagi saya hari Sabtu itu adalah hari ketujuh yang harus dikuduskan sesuai dengan teladan Yesus. Itu bagi saya. Oh, jadi Anda Sabat juga? Saya berhari Sabat. Saya berhari Sabat pada hari ketujuh, hari Sabtu. Berarti Anda tidak ke hari Minggu enggak? Oh, saya tidak hari Minggu, Cuk. Karena saya mengikuti teladan Kristus. Seperti apa Berarti yang Anda jalankan, seperti itu yang saya ikuti. Berarti hari Minggu Anda ke pantai lah, rekreasi sama keluarga, Sabat gitu Kalau ya? hari begini, kalau rekreasi dan keluarga bisa kita adakan juga hari Sabtu. Jangan salah. Justru hari Sabtu itulah kita berhubungan dengan Tuhan kita melalui alam, melalui gunung, melalui sawah. Bang Jos, Ya. Bang Jos tahu nggak mengkuduskan hari Sabat apa yang dilakukan? Oh, hari Sabat yang penting tidak berbisnis dan menjalankan uang. Tetapi Tidak bisa kalau begitu Pak. iya, Salah. Pak, mulai masuk jam 6 ya, jam 6 malam Sabtu itu, Jumat jam 6 itu Ya, sudah maghrib. tidak boleh masak, tidak boleh aktivitas iya betul itu. gitu ya Pak ya. Iya betul. Tidak boleh ya macam-macam Pak, kecuali menolong orang sakit, itu darurat Iya. boleh begitu Pak. Apa Anda seperti itu Pak? Iya, itu seperti itu yang kami lakukan. Wah, Pak Jos mah boleh lihat siang-siang ngebul Pak, masak air, minum kopi. Saya nggak minum kopi loh. Oh, ya udahlah kalau begitu Pak. Terusin ya Pak ya.